Pagi Teknik. Nah, perkenalan kembali, nama saya Kemas Muhammad Hafiz, Teknologi Bioproses 2017, anggota aktif IKM FTU 2017. Dan selaku kami dari bidang Human Research BEM FTUI 2020 akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pada 1 triwulan kebelakang. Tidak lupa juga ada wakil kepala bidang saya, silakan berkenalan dulu. Iya, nama saya Natasha Kamil dari TI 18, anggota aktif IKM FTUI 2018. Lanjut. Berikut penjelasan dari kami. Pertama, mengenai pencapaian arahan bidang, kita ada 4 poin, yaitu mengkoordinasikan seluruh bidang untuk open recruitment task oriented yang sudah berhasil terjalankan di awal kepengurusan, persiapan bidding project officer yang sudah terjalankan di awal terjalankan selama kepengurusan ini masih berjalan, job description, job analysis, dan job specification yang sudah dilaksanakan di awal kepengurusan, dan kemudian melakukan recruitment untuk project officer juga sudah terjalankan. Lanjut. Nah, kemudian itu melakukan penilaian kinerja yang pada waktu LPJ ini dituliskan masih belum terjalankan, namun sekarang sudah dijalankan. Kemudian melakukan konsolidasi 2 kali sepanjang pengurusan yang belum dapat diukur, karena baru bisa diukur di akhir pengurusan. RPJPB atau blueprint yang belum terselesaikan karena baru dapat diukur di akhir pengurusan, konsolidasi yang sudah terjalankan, dan juga menjaga kesepakatan rembuk teknik yang masih terjaga. Lanjut. Nah, kemudian yang 3 terakhir itu adalah melakukan rakor untuk setiap triwulan masih terjalankan untuk triwulan 1, lalu untuk PDC pelaksanaan dari kurikulum kaderisasi yang masih berjalan, dan kemudian secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal yang sejauh ini masih berjalan. Lanjut. Selanjutnya ada Renstra, arahan dari Ketum. Arahan Ketum itu untuk melakukan dan pendekatan komprehensif dan mengembangkan SDM internal lembaga. Dengan cara apa? Dengan cara koordinasi. Nah, koordinasinya itu ke Korbit atau ke Ketumnya. Nah, itu lebih untuk ke eksekusi pelaksanaan dari arahan tersebut. Nah, itu paling dengan cara menyesuaikan harapan dan ekspektasi dari BPH-BPH dan Ketum sehingga kedepannya akan berjalan lebih lancar. Terus juga misalnya contohnya adalah dengan menyepakati eksekusi job analysis, terus juga strategi internal. Nah, terus habis itu untuk eksekusi triwulan berikutnya perlu juga dikomunikasikan gambaran pencapaian arahan serta gambaran eksekusinya agar mimpi lembaga itu dapat berjalan sepenuhnya. Nah, untuk analisis SWOT bidang HR sendiri, kalau dari strength-nya itu seluruh BP secara natural dapat berbaur dan menyatu. Terus juga seluruh BP dan BPH udah ada background profesionalisme dan bertanggung jawab. Jadinya Renstra-nya itu untuk memanfaatkan kedekatan ini agar produktivitas kerja dan internal bidang selalu terjaga gitu, sehingga rabitnya bisa jadi lebih rileks dan lebih perbanyak bonding. Untuk weakness-nya sendiri, beberapa BP komunikasinya masih kurang, terutama untuk intensif bertukar progres apa yang dia kerjain. Untuk Renstra-nya itu kita seringkan follow up mingguan ya, terutama yang lebih intens. Nah, terus habis itu opportunity-nya mayoritas BP itu memiliki minat yang sejalan dengan fungsi HR. Jadinya untuk penarikan pendapat, ide, dan mimpi dari setiap BP untuk arahan bidang ke depannya itu lebih enak lagi. Nah, habis itu untuk thread-nya, mayoritas BP memiliki kesibukan lain seperti di kepanitiaan. Selain itu juga kedua BPH memiliki kesibukan non-akademis selain BEM FTUI, terutama di misalnya ASLab. Nah, terus untuk Renstra-nya itu kita rutinkan komunikasi aja secara online ataupun langsung untuk tukar kabar mengenai pekerjaan ataupun hal-hal selain itu untuk saling mengetahui kondisi satu sama lain. Next. Untuk gambaran umum, koordinasi BPH-BP cukup baik. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada follow-up rutin setiap pekannya untuk juga mengetahui progres pekerjaan ataupun keresahan-keresahan dari BPH atau BP, agar ke depannya itu lebih bisa diperbaiki kalau ada sesuatu. Terus untuk hambatannya itu, work pace kerjanya tuh belum sama, jadinya kadang suka nggak bisa keep up satu sama lain, terus tapi beberapa BP juga komunikasinya udah banyak yang bagus. Nah, untuk mengatasi itu sih,
itu untuk selalu menjaga work pace ke depannya aja agar selalu selaras, terutama dari komunikasi. Nah, untuk koordinasi BPH-BPH, sesama BPH udah baik, udah rutin. Terus selain bonding yang santai, juga profesionalisme juga tetap terjaga. Terus juga BPH juga udah melakukan evaluasi bulanan satu sama lain untuk menjaga transparansi dan kerjasama. Nah, untuk koordinasi dengan BPH bidang lain, terkait kurkat dan penjagaan internal, beberapa BPH cukup responsif, tapi juga ada yang komunikasinya masih kurang. Nah, oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi untuk BPH untuk mengubah kelemahan tersebut. Nah, ini juga evaluasinya di TW2, yang mana sekarang ini sedang berjalan, itu udah dilakukan lewat HRE. Lanjut, silakan. Oke, jadi untuk talent control sendiri, ini program kerja yang untuk mengkontrol dari pelaksanaan kurikulum kaderisasi. Pelaksanaan itu untuk sepanjang kepengurusan dan tujuannya itu untuk menjaga pengembangan SDM internal MFTUI. Nah, parameternya itu yang pertama adalah semua pengurus dalam bidang kecuali Kestari dan Kebendaraan pernah memimpin Rabit. Tapi untuk yang ini belum bisa tercapai karena belum semuanya menanamkan dan baru dapat diukur di akhir kepengurusan. Yang kedua itu melakukan staff training, yaitu penjelasan dari definisi bidang dan juga fungsi kerjanya di awal kepengurusan. Ini sudah terjalankan pada Rabit pertama semua bidang di BMFTUI 2020. Kemudian melaksanakan satu kali learning forum yang nanti ini baru diterjalankan di sekitaran triwulan 2. Jadi untuk sekarang belum bisa diukur dan dianggap belum tercapai. Next. Nah, kemudian terdapat satu staf dari setiap bidang yang terkader. Definisi terkader ini nanti yang memiliki nilai HRE di atas KKM yang kita tentukan, tapi sejauh ini belum tercapai karena pada penulisan LPJ ini belum dilakukan HRE. Dan yang kelima terakhir adalah 75% dari total badan pengurus mengetahui fungsi dan proker bidang. Namun ini belum tercapai karena pada penulisan ini belum dilaksanakan UAT, dan ini baru akan terjalankan ketika sudah dilakukan pengukuran untuk kurikulum kaderisasi dari fungsi dan proker bidang. Next. Nah, untuk efektivitas bentuknya sendiri, sejauh ini masih bentuk yang paling efektif untuk mengukur kaderisasi dari lembaga, di mana ya seperti biasa melakukan penanaman dari poin-poin kurikulum yang harus ada pada setiap bidangnya. Teknis pelaksanaan sendiri sudah tepat, walaupun perlu lebih rutin lagi follow up dengan PJ bidang terkait supaya bisa lebih update. Dan yang kemudian waktu pelaksanaan sendiri tidak memiliki masalah yang signifikan. Next. Dan untuk itu Gancar prokernya berjalan sepanjang kepengurusan dan renstranya adalah perlunya pelatihan kurkat yang tepat pada PJ lebih baik di awal kepengurusan karena sepanjang kepengurusan PJ memiliki kesulitan dalam menyesuaikan ritme kerja dari kurkat sendiri, makanya perlu melakukan simulasi dan penanaman yang lebih baik lagi di awal. Kemudian perlu follow up mingguan yang lebih intensif untuk menjaga ritme kerja dari PJ kurkat ini, dan yang terakhir adalah perlu penyelarasan MPM, SC dari BEM, serta PJ Proker di awal kepengurusan supaya cara kerja dan harapan dari eksekusi proker ini bisa berjalan lancar dan bisa satu visi sehingga sinergis. Next. Next, proker kedua yang sudah berjalan di TW1 itu adalah internal maintenance, itu proker non-proyek. Terus untuk tanggal pelaksanaannya berjalan sepanjang kepengurusan. Tujuan dari internal maintenance ini adalah sebagai momen bersama dalam internal lembaga, terus juga untuk selalu menjaga dan memperbarui semangat komunal dalam berlembaga. Nah, untuk parameter-parameternya, pencapaiannya adalah nomor 1 tuh parameternya seluruh pengurus menerima evaluasi personal dari seluruh rekan di bidangnya. Itu belum tercapai di saat LPJ ini ditulis karena baru bisa diukur setelah pelaksanaan HRE, yang mana di TW2 ini atau sekarang sudah keluar nilai HRE-nya, namun masih perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, parameter kedua, setiap bidang melakukan minimal 2 kali konsolidasi sepanjang kepengurusan. Ini belum tercapai karena parameter ini baru bisa diukur di akhir kepengurusan. Yang ketiga, pengumpulan ekspektasi pengurus terhadap BPH bidang terlaksana 1 kali di awal tiap semesternya. Ini juga belum tercapai karena baru tercapai di TW1 di awal kepengurusan, terus juga parameter ini baru dapat diukur di akhir kepengurusan. Nah, untuk evaluasi program kerjanya, ini bentuknya
sudah efektif untuk memenuhi poin GPPKDD 2, di mana seluruh personel lembaga bisa mendengar harapan untuk membangun kedekatan dari visi yang sama. Terus untuk teknis pelaksanaannya udah tepat sejauh ini, namun dalam eksekusinya perlu follow up rutin untuk update yang lebih terkini. Untuk waktu pelaksanaan tidak ada masalah. Ini ada penjadwalan dari internal maintenance dan juga range staff prokernya itu ada 3, yaitu perlu diadakan penjajakan visi dan mimpi dari BP ke lembaga, serta bidang yang lebih terkoordinir, rapi, disiplin, dan rutin untuk di follow up. Terus yang kedua, perlu diadakan template presentasi untuk menjelaskan penanaman fungsi dan program bidang ke pengurus. Jadinya biar lebih terkoordinir untuk menjamin keseragaman penanaman yang menghasilkan kompetensi dasar yang lebih terstandar, jadi lebih sama ke semua BP-nya. Terus habis itu perlu branding juga untuk mimpi BMFTUI 2020 ini dari penjajakan visi dan mimpi BP. Nah, itu bisa dari dibuat pohon isi sticky notes, misalnya untuk apa berisi nanti BP-nya nulis mimpi apa dari mereka untuk BMFTUI. Next. Oke, dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, proker dari HRBM FTO ini telah terjalankan dengan baik sesuai dengan arahan ketua lembaga yang telah ditentukan, serta rencana pelaksanaan di awal. Namun, pemenuhannya juga sudah baik, dan tapi perlu dilakukan penyesuaian lebih baik lagi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang bisa terjadi di tengah perusahaan. Rencana strategis bidangnya sendiri, untuk triwulan selanjutnya akan diadakan rabit 2 pekan sekali, dan follow-up yang lebih rutin. Ini lebih tentatif juga. Intinya tetap melakukan keep in touch yang lebih intensif sehingga bisa menjaga komunikasi satu sama lain. Dan yang kedua, untuk triwulan 1 tahun depannya, itu perlu ditentukan strategi di awal kepengurusan untuk untuk mensinergiskan dari workplace semua personil di dalam bidang. Sehingga di awal kepengurusan nanti punya planning yang lebih baik untuk eksekusi ke depannya. Nah, berikut barusan kita jelaskan penjelasan dari bidang HRBM FPUI. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.